Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, selamat berjumpa kembali bersama saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi Anak bersama psikolog kita, Bunda Tarika. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah, baik. Selalu ceria ya. Iya, dan tetap semangat ya Kak. Vibes-nya selalu positif. Amin. Dan ini semoga saja juga memberikan vibes positif juga untuk sahabat TV 10 di rumah. Apalagi apa yang akan kita sampaikan ini adalah sebuah ilmu yang kita kemas dalam obrolan ringan ya Kak, lebih tepatnya. Jadi ilmu parenting. Sangat penting sekali untuk ayah bunda yang ada di rumah atau mungkin calon ayah bunda. Iya, betul sekali. Dan bisa jadi obrolan kita ini memberikan manfaat untuk Anda dalam mendampingi putra-putri Anda. Iya, Kak Nana. Mendampingi putra-putri kita selama dia tumbuh kembang. Saat ini kita berada di lobi Hotel Paragon atau di Paragon Hotel and Residence. Nah, tempatnya ini di Jalan Dr. Sutomo, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta. Yang mau staycation di Kota Solo bisa ke sini, tempatnya nyaman, ada apartemen juga ya Bunda. Iya, betul. Selain itu juga kalau mau shopping itu deket, soalnya ada Paragon Mall. Pokoknya paket lengkap ya kalau di Paragon. Nah, dan kesempatan kali ini kita juga sudah memesan ini satu minuman untuk menyegarkan kita. Ini namanya adalah es reh wangi Bunda. Bisa dicicipin dulu Bunda. Tampilannya menyegarkan sekali. Ini mungkin salah satu favorit yang ada di Paragon ya. Ini namanya es reh wangi. Kita bisa coba Bunda. Ini ada apa namanya? Udah disediakan sedotannya Kak. Iya. Jadi kita harus cicipi dulu. Baik. Apa sih yang istimewa dari es reh wanginya Paragon Hotel and Residence ini? Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget ya Bun perpaduannya. Ada lemonnya, ada serehnya. Unik, pokoknya wajib nyoba deh kalau ke Solo. Baik, Bunda, ini kan kita udah seger ya. Udah siap untuk ngobrolin tema kita hari ini. Tambah semangat nih Kak. Tambah semangat. Bunda, mungkin orang tua juga yang ada di rumah itu pernah menghadapi anak yang biar dia itu diterima di lingkungannya. Kadang itu dia selalu menuruti apa kata temennya. Ada ya Bun kasus seperti itu ya. Kemudian dia nggak bisa menolak permintaan temennya. Nah, kadang-kadang sebagai orang tua tuh sampai susah sendiri. Kamu tuh kok nurut banget sih sama temenmu? Diajak begini kok iya aja, kok nggak berani menolak gitu loh. Nah, ini kalau dari sudut pandang psikolog atau dari ilmu psikologi ini termasuk apa Bunda? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Nah, sebenarnya kok ada sih seorang anak yang dia itu selalu ketika dia diminta nih untuk terlibat di pertemanan, dia itu akan menuruti segala keinginan temannya dan dia tidak berani untuk menolak. Nah, kalau di dalam psikologi itu disebut dengan berarti anak ini kurang memiliki asertif. Memiliki asertif. Asertif itu apa sih? Oke, baik. Saya jelaskan ya Kak Nana ya dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi asertif ini adalah kemampuan untuk mengungkapkan perasaannya dan kemampuan untuk mengatakan tidak ketika memang dia dirasa tidak ingin. Seperti itu Kak. Berarti asertif itu termasuk kemampuan untuk mengatakan keinginannya. Iya, betul. Jadi kayak gini, seumpama dia nih diminta oleh temennya melakukan hal yang tidak baik gitu kan. Tapi dia itu berani nih berkata tidak. Kemudian ketika dia juga mungkin dalam kasus bullying ya, dia diejek temennya, dia berani berkata untuk yang kamu lakukan itu salah. Iya. Nah, jadi dia berani nih untuk mengungkapkan keinginannya atau pendapatnya kepada orang lain. Kalau dia nggak nyaman juga berani mengatakan tidak. Iya, betul. Mungkin ini apa ya Bun, karena kita tinggal kan di Jawa ya. Iya, mungkin betul. ada ini warisan. Warisan kok ya sungkan ya. Jadi biasanya orang tua kan gitu ya. Cara mendidiknya nggak enak kan ya, atau sungkan. Apakah ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi anak tidak memiliki asertif itu? Iya, baik. Sebelum kita ke situ ya Kak ya. Jadi ada beberapa faktor yang membuat nih rendahnya asertif di dalam diri anak atau di dalam diri seseorang. Yang pertama yaitu tadi seperti yang Kak Nana jelaskan, kita ada budaya.
Jadi budaya itu budaya ewah pekewo. Iya, bener, sungkan, sungkan. Jadi kalau nanti seumpama dalam kita ya mengungkapkan pendapat, nanti takutnya adalah menyakiti perasaan orang lain. Nah, seperti itu. Takut juga nanti kalau dijauhi tetangga, takut juga ada juga kadang itu takut dirasani. Nah, itu jadi kita memang ada budaya seperti itu. Tapi sebenarnya itu ada ya tidak ada istilahnya tidak ada jelek semuanya gitu ya Kak ya. Tapi kita harus bisa menempatkan kapan sih kita harus mengungkapkan pendapat kita. Betul, sekiranya nggak cocok, nggak nyaman kan nggak apa-apa juga untuk mengatakan tidak ya Bun ya. Mengatakan tidak hanya mengatakan tidak ya, tapi berani mengungkapkan. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah tidak menyakiti hati orang lain. Tidak menyakiti hati orang lain. Mengungkapkan keinginan kita, tapi tidak menyakiti hati orang lain. Iya, betul sekali itu ya Kak ya. Kemudian yang kedua juga ada dari faktor pengasuhan orang tua. Jadi pengasuhan orang tua itu terkadang ya Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi pengasuhan yang terlalu menekan, jadi membuat anak itu asertifnya rendah. Jadi kayak dia takut nih ketika dia mau berpendapat, makanya dia takut nanti pendapat itu dikoreksi atau ditolak. Nah, kemudian ada juga dimarahin juga. Jadi ketika anak itu ingin berpendapat, kok dia responnya atau dari orang lain itu atau orang tuanya dia itu jelek, makanya dia tidak berani mengungkapkan. Jadi aku lebih baik diem aja deh daripada aku berpendapat. Nah, itu kadang juga dari pola pengasuhan dari orang tuanya seperti itu. Dan tadi juga dari pola budayanya juga ada juga dari lingkungan sekitarnya juga yang mempengaruhi orang itu asertifnya rendah seperti itu kan. Jadi selain budaya bisa jadi juga pola asuh pengasuhan dari orang tua, kemudian juga dari lingkungan sekitar. Iya, betul sekali Kak Nana. Ini 3 faktor yang bisa mempengaruhi anak-anak memiliki asertif yang rendah. Iya, betul. Sangat disayangkan sekali kan kalau seperti itu ya Bun ya. Karena nanti kedepannya ini loh yang nggak enaknya itu dia jadi tidak punya prinsip sendiri. Iya, betul. Kemudian mencoba untuk agar bisa diterima oleh teman-temannya, tidak dimusuhi teman-temannya, jadinya kan tidak punya pendirian sendiri ya Bun ya. Betul. Jadi kayak dia itu terlalu ikut dengan kata temannya. Jadi kayak dia biar diterima nih oleh teman di lingkungannya, akhirnya dia ikut-ikutan ya. Alhamdulillah kalau yang baik ya nggak apa-apa ya diikuti ya. Tapi ketika itu tidak baik, itu malahnya kan juga sebenarnya dia anak yang baik karena dia tidak berani menolak dan tidak berani untuk mengungkapkan nih pendapatnya, akhirnya dia dicap nih sebagai anak nakal. Kebetulan dalam lingkup pertemanannya itu tidak baik. Nah, seperti itu kan. Itu jadi dampaknya ya? Iya, dampaknya. Dan juga buruk. Dia ada dampak juga ke depannya adalah jadi dia tidak tahu siapa sih diri dia sebenarnya. Sampai segitunya. Iya, jadi kayak dia terlalu ikut temennya dan tidak berani menolak, dan juga mungkin nanti dalam pekerjaannya dia tidak berani atasannya nih, atasannya meminta dia untuk mengerjakan padahal dia sudah tidak mampu, tapi dia dipaksakan, akhirnya jatuh sendiri luar kapasitasnya di luar kapasitasnya. Akhirnya dia tidak berani untuk berkata tidak, malah itu merugikan diri sendiri. Itu dampak kedepannya ya Kak Nana ya. Iya, seperti itu kan. Ternyata kalau memiliki asertif yang rendah itu juga merugikan anak-anak sendiri ya. Iya, betul. Kasian banget loh. Iya. Jadi kira-kira apa ini yang harus dilakukan orang tua untuk membuat anak-anak ini memiliki asertif atau berani untuk mengungkapkan keinginannya tidak harus selalu mengikuti keinginan orang lain atau karena itu tadi pekewo. Iya, pekewo gitu ya Kak Nana ya. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, yang pertama orang tua adalah membiasakan anak untuk berkomunikasi. Jadi perbaiki dulu hubungan komunikasi anak dan orang tua. Ketika hubungan komunikasi anak dan orang tua itu baik, maka di situ kan bisa nih cara kita katakanlah hal yang bisa dilakukan orang tua adalah satu, coba hari ini kamu mau milih pakai baju apa?
Itu kan biar betul. untuk melatih pendapatnya anak. Terus kemudian juga kita bisa melatih nih pendapat anak dengan cara kira-kira besok weekend ini kita mau pergi kemana ya. Nah, begitu. Itu kira-kira ini kan kita mama papa ada waktu luang. Nah, kira-kira kita mau pergi kemana ya. Nah, itu kan bisa berdiskusi dengan anak, itu untuk berkomunikasi, memperbaiki komunikasi dengan anak. Itu adalah untuk cara, salah satunya adalah untuk membentuk nih karakter dia untuk berani berpendapat. Jadi orang tua ini yang harus pinter-pinter memancing anak untuk anak itu supaya mengeluarkan keinginannya apa, pendapatnya apa. Salah satunya hal sederhana aja ya. Setiap hari itu dia mau pakai baju apa, pilihannya apa. Dari situ ya. Iya, betul sekali Kak Nana. Jadi itu berkomunikasi yang satu, memperbaiki. Nah, yang lainnya nanti kita sambung lagi. Biar sahabat TV10 penasaran dulu. Karena apa saja nih yang harus dilakukan orang tua supaya anak atau putra-putri kita itu berani mengatakan tidak atau berani mengungkapkan apa yang diinginkan ya, atau asertifnya. Jangan kemana-mana karena Bincang Psikologi Anak akan segera kembali untuk Anda, tetap di TV10. Sahabat TV10, Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi Anak bersama saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika. Monggo Bun, minum lagi boleh Bun? Iya boleh. Ini es sereh wangi ya Bun ya? Iya. Masya Allah, rasanya segar luar biasa. Apalagi di cuaca yang akhir-akhir ini panas sekali. Iya, betul Kak Nana. Oke, menyambung obrolan kita tentang asertif atau itu dalam ilmu psikologi tadi dikatakan bahwa itu adalah kemampuan anak untuk menyampaikan keinginannya. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Bunda, orang tua itu bisa mencoba untuk memberikan dia pilihan. Kamu mau pakai baju apa hari ini? Itu hal sederhana ya. Itu salah satu yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membuat anak memiliki asertif ya Bun? Iya, betul sekali. Jadi selain itu apa lagi Bun? Oke, jadi kayak tadi ya, kayak membiasakan anak untuk berpendapat, kemudian memberikan pilihan kepada anak. Itu kan sebenarnya meminta anak untuk memberikan pendapat ya Kak ya. Jadi kayak melatih untuk dia itu berani mengungkapkan pendapatnya. Kemudian itu dari tadi adalah memperbaiki hubungan komunikasi antara anak dan orang tua. Memperbaiki komunikasi. Dan kemudian yang kedua yaitu sebelum itu juga kita harus melakukan adalah memberi pemahaman tentang asertif sendiri itu. Oh iya betul. Nah, gimana mau menumbuhkan asertifnya sedangkan kita sendiri belum memberikan pengetahuan kepada anak asertif itu apa sih? Kalau dia diomongin asertif nggak tahu. Nah, kita dulu yang harus belajar. Iya, betul sekali. Selain orang tua sendiri itu memahami apa sih asertif itu sendiri, kita kemudian ajarkan kepada anak kita. Kapan sih kita harus melakukan asertifnya? Pasti ketika satu, kita beri contoh aja keadaan ketika ada temenmu yang mengajak nih untuk melakukan hal yang tidak baik, seumpama satu, kemudian kayak memusuhi teman. Katakanlah kan ada kalau ajakan memusuhi teman kemudian itu mungkin anak-anak SD ya yang sering seperti itu ya. Nah, kemudian betul udah dimulai dari kemudian ada juga anak kecil juga kan yang seperti itu nggak mau berteman sama dia, atau yang anak usia dini ya kamu nggak usah temenan sama itu. Nah, seperti itu. Nah, kita harus menjelaskan kapan sih kita harus berkata enggak, aku nggak mau gitu, seperti itu, aku nggak mau kayak gitu, itu nggak boleh kata mamahku. Nah, atau boleh itu aku nggak mau, itu hal yang tidak baik. Nah, itu kita harus memberikan pengertian tentang asertif itu sendiri apa dan kapan sih kita harus berani menolak nih ajakan dari teman kita. Itu yang harus ditanamkan. Jadi artinya harus diberikan pengertian dulu tentang asertif, kapan dia harus menolak. Iya, betul sekali. Kalau merasa memang tidak nyaman, dan itu nggak apa-apa gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Dan itu selama adalah yang dilakukan temannya itu kamu sudah tahu kalau itu tidak baik, seperti itu. Dan juga kan kadang nih ada kasus yang dulu pernah kita bahas nih Kak Nana, kasus bullying juga kan. Nah,
itu kan juga kapan sih ketika anak itu bullying atau ketika dia mau nih dinakalin oleh temennya atau temen yang suka memukul, dia berani nih untuk melaporkan kepada gurunya. Dan itu juga tidak kan menyimpan sendiri ya. Jadi kayak berani melaporkan dan berani semama dia memang berani bilang kamu itu jangan kayak gitu, itu aku nggak suka sama kamu. Nah, itu juga hal yang perlu nih, penting banget nih asertifnya itu. Nah, itu jadi kayak berkata nih, kapan sih, jadi kayak memberi pemahaman kepada anak itu kapan sih kita itu harus melakukan hal yang berkata tidak boleh menolak ajakan teman, kemudian juga berpendapat gitu juga bisa. Jadi kayak kita beri pemahaman dulu nih asertif itu apa dan kondisi apa sih kita harus asertif gitu. Nah, dalam kondisi apa kita boleh asertif? Iya, meskipun sekali. Kalau mungkin dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar itu kadang dampaknya kan nanti efeknya lah, nanti kalau aku seperti ini Bun, nanti aku jadi dimusuhi temenku gimana. Kadang kan seperti itu anak-anak ya. Nanti aku nggak temenan lagi sama dia. Seperti itu ya Bun. Iya, jadi kayak nggak temenan lagi sama dia. Oke, kalau ada timbal baliknya seperti itu, berarti kita harus kembalikan juga. Ketika kamu nggak itu, ada banyak temanmu yang baik. Jadi kalau ketika kamu temanmu menjauhi ya nggak apa-apa. Itu jadi nggak apa-apa. Jadi kamu nggak usah main sama itu dulu. Mungkin temanmu itu lagi marah sama kamu atau kamu ada berbuat kesalahan, oke, berarti kamu harus minta maaf dulu. Nah, kemudian kalau memang dia istilahnya dalam kutip menyebalkan, baik kamu kan masih ada teman tuh yang yang lain, ya, yang bisa kamu ajak main dan lebih baik seperti itu. Jadi dia harus mengubah pola pikirnya dulu bahwa circle pertemanannya itu harus sehat dulu gitu ya Bun ya. Sekali. Tidak selalu yang justru memberikan efek negatif ke dia, itu harus selalu berteman sama dia gitu. Bisa dengan circle yang lain begitu ya intinya ya Bun ya. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan oleh orang tua? Yang ketiga adalah mengajarkan anak untuk berani berkatakan tidak. Jadi ketika ada ajakan nih, ayo coba nih, semama yang mungkin yang udah SD ya, kayak tadi kayak jotakan sama temen atau bertengkar sama teman gitu kan ya, dia kemudian berbicara nih, cerita sama ke mamahnya gitu, aku tadi disuruh nih nggak boleh mainan sama itu karena nggak ini apa gitu kan ya. Nah, kita harus meluruskan nih, berarti kalau kamu diajak seperti itu sama temanmu, bilang tidak, kata mamahku, atau semua itu teman kita tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, jadi kan kita luruskan lagi nih kepada anak bahwa ada hal yang tidak boleh dan ada hal yang boleh. Kamu harus, ketika kamu tahu itu salah, kamu bilang itu nggak boleh, itu nggak baik, semua itu teman kita. Nah, seperti itu juga PR bisa. kita banyak banget ya sebagai orang tua. Karena setiap fase perkembangan itu pasti ada tugas yang harus kita belajar lagi, Kak Nana. Jadi setiap fase memang kita orang tua harus belajar. Jadi betul sekali. Anak itu benar-benar di usianya itu benar mendapatkan edukasi yang sesuai dengan apa yang dialaminya, sehingga dia mengantisipasi hal-hal buruk ya Bun yang terjadi dalam perkembangan psikisnya yang nanti dampaknya itu justru negatifnya kan ke depan ya. Biasanya tuh efeknya tuh tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang, itu yang ditakutkan ya Bun ya. Ada lagi Bun yang harus dilakukan orang tua. Yang terakhir adalah beri apresiasi kepada anak ketika dia berhasil nih, semama dari dia pulang dia cerita, Ma tadi aku udah berani loh melakukan menolak ajakan temenku gitu. Berarti hal yang harus kita lakukan adalah memberikan apresiasi kepada anak sebagai penguatan nih Kak Nana, dan yang pasti sebagai penguatan kepada anak bahwa dia berhasil melakukan. Jadi dan ketika itu harus juga kita landasi dengan konsistensi. Iya, betul. Jadi kayak harus itu berulang-ulang. Ketika dia alhamdulillah dia berhasil kok, yang selanjutnya dia tadi aku sebenarnya mau ngomong ini tapi aku masih takut. Oh, berarti kita harus koreksi lagi nih. Sebagai orang dia berarti dia mungkin ada rasa takutnya karena apa sih kita tanya takut, sih masih takutnya kenapa gitu. Berarti kita harus tumbuhkan lagi keberaniannya untuk dia berkata keberanian dan juga jangan mudah tertekan ya istilahnya, apalagi tertekan intimidasi dari teman. Betul soalnya sekali Kak. Kan nggak tahu kenapa ya semakin kesini sebenarnya sejak di zaman saya kecil sendiri juga itu ada loh istilahnya ya orang juga bilang jotakan atau apa, terus nanti nggak
nggak temenan, kalau kamu nggak nurut nih nggak temenan nih, kalau kamu nggak ngikut nggak temenan nih. Padahal itu bertolak belakang dengan diri kita. Iya, betul sekali. Apakah ini juga apa ya, dampak buruknya itu apa Bun kira-kira kalau kita nggak punya asertif tuh ke depannya? Oke, baik. Saya tekankan lagi ya Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kalau ketika kita tidak punya asertif, otomatis di dalam lingkungan itu kita hanya menuruti kata teman. Jadi kita tidak bisa menemukan apa sih yang kita mau itu apa. Jadi kan orang itu pasti ketika dia ingin melakukan, dia takut ini nanti kalau aku dijauhi iman gimana ya. Jadi ada sikap ragu-ragu di dalam dirinya anak itu. Jadi anak itu malah jadi tidak percaya diri seperti itu. Jadi kayak istilahnya mungkin ada teman yang dia istilahnya mencolok gitu ya, dia hanya ikut gitu. Jadi kayak dia tidak berani tampil seperti itu. Nah, satu itu pasti. Dampak kedepannya lagi juga ketika dia nanti bekerja, seperti tadi yang saya jelaskan adalah ketika nanti dia bekerja, ketika dia sudah tidak mampu, tapi karena dia selalu pekewuh gitu ya, dan tidak bisa mengungkapkan apa yang pendapatnya, nah otomatis dia nanti jadi kayak beban bagi dirinya sendiri, ada stres kerja atau apa. Nah itu dampaknya untuk jangka panjangnya. Berat sekali ya, sampai nantinya akan membebani dirinya di masa depan. Iya, betul. Padahal kalau yang dalam jangka pendek adalah dia menjadi tidak percaya diri dan tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi hanya ikut pendapat orang lain saja. Oke. Jadi sebagai orang tua, dari dia masih usia berapa ini mulai harus ditanamkan tentang asertif? Sebenarnya ketika dia sudah kalau asertif kan di lingkungan sosial ya, jadi kayak ketika dia sebenarnya sedini mungkin itu kita kenalkan nih apa sih asertif itu. Nah jadi kayak kita ketika dia mau memasuki istilahnya dia sudah bisa diajak komunikasi lah sekitar usia 3-4 tahun lah. Nah ketika sudah bisa bersosialisasi ya, betul. Tapi memang basicnya harus diberikan atau ditanamkan bahwa kamu punya keinginan dan itu kamu bisa mengungkapkannya. Iya gitu ya, betul sekali. Seru ya ngomongin asertif. Satu hal yang mungkin dari orang tua tuh terlupa gitu iya, betul sekali, bahwa anak itu punya pendapat sendiri, anak juga berhak menolak ya. Betul kita keasikan sih kalau di lobbynya Paragon Hotel and Residence ini terlalu nyaman soalnya padahal harus segera menyampaikan pesan untuk sahabat TV 10 terkait dengan tema kita hari ini. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika kita belajar asertif dari diri orang tua sendiri, harus mengajarkan bagaimana sih memperbaiki hubungan antara anak dan orang tua. Anak diajarkan untuk mengutarakan pendapat, kemudian menghargai pendapat anak agar anak nantinya adalah berani untuk melakukan asertif kepada orang lain. Oke, luar biasa materi kita hari ini ya, temanya keren, asertif. Semoga saja Anda juga bisa menumbuhkan kepada putra-putri Anda bahwa dia berhak untuk mengungkapkan keinginan atau pendapatnya sendiri. Jika ada kesulitan komunikasi dengan putra-putri Anda juga bisa menghubungi psikolog, jangan sungkan, istilahnya begitu ya Bun ya. Butuh pertolongan psikolog, nggak masalah. Sekarang itu kita memang harus menemukan orang yang benar-benar bisa memberikan ilmu yang tepat gitu ya untuk perkembangan putra-putri kita. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya sahabat TV 10 dan kita berjumpa kembali insya Allah di lain kesempatan. Saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika undur diri. Sampai bertemu lagi dalam program Bincang Psikologi Anak dari TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.